5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya, kata Siti. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar tentang seorang penulis nih adik-adik ya. Nah, judul bacaannya adalah Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar tentang Laskar Pelangi? Kalau kalian pernah menonton filmnya, nah ini adalah versi novelnya. Nah, jadi film itu diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Nah, siapa itu Andrea Hirata? Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal itu berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Nah, ini adalah buku karya dari Andrea Hirata ya. Salah satunya adalah buku Laskar Pelangi. Di sini ada quotes ya, lalu ada kata-kata mutiara dari Andrea Hirata. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi, seperti itu. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, sewaktu kecil, Andrea ini menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan ini hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara atau perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak adik-adik. Kalau sekolah sekarang bagus-bagus ya. Nah, ini Andrea ini dulu sekolahnya di sekolah yang hampir rubuh, hampir roboh sekolahnya. Itu sebenarnya mirip dengan kandang hewan, bukan mirip dengan sekolah. Tapi kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km loh adik-adik dari rumah menuju ke sekolahnya untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang seperti Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Jadi di sini Andrea itu punya mimpi atau cita-cita ingin belajar di negeri seberang, yaitu di negara Perancis. Padahal dengan kondisi seperti ini ya, dari orang tuanya yang pegawai rendahan perusahaan timah negara, lalu dari sekolahnya yang
ya sekolah yang tidak bagus ya adik-adik ya waktu itu. Nah itu tapi si Andrea ini memiliki cita-cita yang tinggi dan dia berusaha untuk meraihnya. Nah adik-adik, apa itu cita-cita dari Andrea Hirata? Nah cita-citanya adalah ingin bersekolah di Perancis. Halangan apa yang dihadapi oleh Andrea Hirata untuk mencapai cita-cita ini? Halangannya yang pertama adalah menimba ilmu di sekolah yang hampir ya adik-adik ya, hampir roboh. Lalu ia seorang anak pegawai rendahan. Jarak dari rumah hingga ke sekolahnya itu 30 km. Itu sebenarnya halangan yang dihadapi. Namun, si Andrea Hirata ini tidak menyerah adik-adik. Sikap yang dimiliki oleh si Andrea Hirata ini adalah tidak mudah menyerah. Dia gigih, dia rajin belajar. Mau menempuh jarak 30 km untuk sekolah, itu kan gigih adik-adik. Dia tidak menyerah dan mau belajar. Lalu usaha yang dilakukannya adalah dia memiliki motivasi yang besar untuk sekolah. Mau menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu dan mengejar mimpi serta cita-citanya yang sangat mustahil waktu itu. Hingga akhirnya dia sekarang menjadi penulis novel yang terkenal di Indonesia. Kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya adalah sebuah cita-cita itu dapat diraih dengan kerja keras dan dengan dukungan orang-orang di sekitar kita. Jadi raihlah cita-citamu dan minta dukungan keluargamu untuk kalian bisa meraih cita-cita kalian. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Nah, adik-adik, di sini sebenarnya ada lagu dari Laskar Pelangi nih, karya Niji ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar lagunya, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Lagunya seperti itu adik-adik. Nah, lagu Laskar Pelangi ini juga bisa dibaca dalam bentuk puisi. Mari kita baca bersama-sama dalam bentuk puisi. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu bahwa setiap puisi itu memiliki makna. Nah, maknanya apa dari puisi tadi? Makna dari puisi Laskar Pelangi tadi adalah sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun ya keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini dan menggapai cita-cita kita atau mimpi kita. Nah, adik-adik, ini ya puisi Laskar Pelangi yang Kak Citra sudah beri tanda jeda. Tentunya kalian masih ingat tanda jeda seperti ini ya. Sudah Kak Citra jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita baca puisi Laskar Pelangi ini sesuai dengan tanda jedanya. Laskar Pelangi karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya.
cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Itu tadi puisi yang berjudul Laskar Pelangi, dan kita baca sesuai dengan jeda yang Kak Citra beri tanda merah ini ya. Jeda 1 untuk berhenti sebentar, jeda 2 itu untuk berhenti yang agak lama, seperti itu. Nah, Andrea Hirata ini merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya itu tidak menghalangi dia untuk mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Nah, Belitung ya dahulu merupakan daerah yang penghasil timah andalan Indonesia, adik-adik. Nah, ini adalah Pulau Bangka Belitung. Nah, timah itu seperti ini, adik-adik. Timah ini adalah salah satu sumber daya alam tambang dari Indonesia. Ini banyak sekali digunakan loh, adik-adik. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja sih kegunaan barang-barang tambang dan diolah apa saja. Kita nanti akan pelajari setelah ini. Nah, adik-adik, perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Nah, di sini kalau kalian melihat tanda hijau seperti ini, ada aluminium, ada asbes, ada aspal, batu bara. Kalau kuning itu bauksit, lalu belerang, biji besi, ada emas, perak, ada fosfat, ada garam, gas alam, ada gips, ya, ada grafit, granit, intan, kapur, ya, dan sebagainya. Ada marmer, mika, minyak bumi, nikel, dan sebagainya, adik-adik. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Berarti Indonesia itu kaya akan sumber daya bahan tambang, adik-adik. Kita harus berani mengolahnya, kita harus berani apa? Tapi tetap menjaga kelestariannya juga, adik-adik. Walaupun diolah, tapi tetap juga harus dilestarikan juga, ya. Tidak diambil semuanya begitu saja. Nah, di sini adik-adik, kita sudah belajar bahwa bahan-bahan tambang itu contohnya ini banyak sekali. Nah, berdasarkan peta persebaran sumber daya alam bahan tambang di atas tadi, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi. Nah, ini adik-adik, minyak bumi itu diambil dari laut lepas. Nanti minyak bumi itu akan diubah, akan disaring menurut mungkin kekentalannya atau bagaimana, itu akan menjadi seperti bensin, solar, oli, lalu ada aspal, itu dari minyak bumi, adik-adik. Di sini juga ada batu bara. Nah, batu bara seperti ini, lalu ada tembaga, besi, timah, kapur, ya, ada yodium, itu diambil dari garam, ada asbes, lalu ada marmer, dan ada belerang. Nah, ini adalah bahan-bahan tambang atau barang-barang tambang ya yang dihasilkan di Indonesia. Berarti Indonesia itu sangat kaya akan bahan tambang, adik-adik. Ya, kalian harus ketahui itu. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari barang tambang, adik-adik. Kalian bisa mencari informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang itu dengan melengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini Kak Citra sudah punya tabelnya. Contohnya minyak bumi. Nah, minyak bumi itu manfaatnya apa? Sebagai bahan bakar, ya. Tadi Kak Citra sudah jelaskan ya. Bisa bensin, ya, Pertamax, Pertalite, lalu aspal itu juga dari minyak bumi ini. Sumber gas cair sebagai manfaatnya untuk bahan industri kimia, sumber produksi polimer atau plastik, dan produksi bahan serat. Lalu batu bara itu manfaatnya apa? Pembangkit listrik tenaga uap loh batu bara ini. Lalu pembangkit listrik tenaga gas.
sebagai industri metalurgi atau industri baja, sebagai bahan bakar rumah tangga juga, dan bahan industri kimia. Ini adalah batu bara. Sekarang nikel. Nah, ini sebagai pembuatan stainless steel dan koin. Nah, ternyata bisa untuk bahan-bahan stainless steel dan koin adik-adik. Campuran pada besi baja. Lalu bisa untuk pembuatan rangka otomotif, baterai isi ulang, pembuatan kawat, dan pelapis anti karat. Nah, ini manfaat dari nikel. Lalu manfaat dari timah itu sebagai lapisan produk baja, penyambung logam dengan solder nih adik-adik ya, menjadi komponen pasta gigi. Ternyata ada timahnya juga adik-adik. Sebagai komponen industri otomotif dan sebagai bahan produksi kaca timah ini. Lalu berikutnya ada bahan tambang emas ya, jelas ya untuk perhiasan. Nah, ini juga emas ini juga bisa untuk konduktor dalam smartphone, pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca, mengisi tambalan gigi ya, tadi tambalan gigi itu ada yang berupa emas adik-adik, dan sebagai pelapis bangunan. Ada bangunan seperti Monas itu, atasnya itu kan juga dilapisi oleh emas adik-adik. Lalu ada bahan tambang perak. Nah, perak ini sebagai perhiasan selain emas juga, sebagai investasi, bisa sebagai ornamen dan hiasan, sebagai peralatan makanan dari perak adik-adik ya, sebagai penghantar listrik dan pengganti kawat tembaga. Lalu ada platina. Nah, platina ini juga termasuk bahan tambang. Itu manfaatnya untuk apa? Perawatan gigi, pembuatan alat pacu jantung. Ternyata alat pacu jantung itu dibuat dari platina ini. Lalu treatment patah tulang. Nah, biasanya orang patah tulang itu disambung dengan platina ini adik-adik. Platina ini bentuknya seperti besi, tapi itu bukan besi, tapi dari platina. Lalu mencegah pertumbuhan sel kanker dan sebagai katalis utama dari logam mulia. Sedangkan tembaga, nah ini sebagai bahan kria, bahan elektronik, bahan alat kesehatan, bahan konstruksi, dan bahan alat transportasi. Lalu ada bahan tambang besi. Nah, besi ini banyak ya digunakan untuk peralatan rumah tangga, konstruksi bangunan, mesin berat, lalu dijadikan pagar dan kawat pembatas, menjadi bahan perkakas pertukangan. Itu banyak sekali besi kita jumpai. Lalu ada bauksit. Nah, bauksit ini bahan utama pembuatan wajan loh adik-adik. Pembuatan lapisan luar panci. Bahan paling luar pada kaleng makanan itu juga dari bauksit ini. Pembuatan badan pesawat dan pembuatan atap sebuah pabrik atau rumah itu bisa diambil dari bahan tambang yang namanya bauksit. Itu tadi macam-macam bahan tambang dan manfaatnya. Jika kamu memperhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apa kesimpulanmu adik-adik? Nah, kesimpulannya mungkin setiap daerah itu menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang unik. Nah, sebagai negara yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, perhatikan adik-adik beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia kalian. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender-kalender yang ada, ya, menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Nah, kita akan belajar 6 perayaan keagamaan dari 6 agama besar di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada agama Islam ya. Nah, agama Islam itu hari rayanya ada Idul Fitri ya. Tujuan perayaannya apa? Oh, tujuan perayaannya itu perayaan berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan, itu Idul Fitri. Lalu ada Idul Adha. Nah, Idul Adha itu
peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya untuk Allah ya. Lalu ada Maulid Nabi Muhammad, itu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Lalu ada Isra Mi'raj ya, itu peringatan perjalanan spiritual Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam saja. Nah, lalu ada kegiatan keagamaan Nazulul Quran, itu peringatan turunnya Al-Quran. Itu untuk agama Islam. Nah, sekarang untuk agama Katolik ada perayaan Natal ya, memperingati hari kelahiran Yesus. Lalu Epifani, memperingati peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus. Ada Rabu Abu. Rabu Abu itu masa puasa dan berpantang bagi umat Katolik menjelang Jumat Agung. Lalu ada Minggu Palem. Minggu Palem itu memperingati kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum disalibkan. Dan ada Jumat Agung. Nah, Jumat Agung ini memperingati peristiwa penyaliban Yesus. Lalu untuk Protestan sendiri, Kristen Protestan ya adik-adik ya, itu hampir sama dengan Katolik. Hari Raya Paskah itu perayaan Yesus berhasil bangkit dari maut. Lalu ada Hari Raya Pentakosta, itu perayaan atas pencurahan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka berupa turunnya Roh Kudus. Lalu ada Hari Raya perayaan mengenang Jumat Agung ya, mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, atau 3 hari suci. Lalu kenaikan Yesus Kristus, yaitu peringatan kenaikan Yesus ke surga. Lalu ada Hari Raya Natal juga, itu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, untuk Hindu, agama Hindu nih adik-adik, ada perayaan Saraswati. Nah, pada hari Saraswati dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Lalu untuk hari raya berikutnya ada Nyepi juga. Hari Nyepi ini hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Nah, biasanya kalau hari raya Nyepi ini semua penganutnya itu berada di dalam rumah adik-adik, menyepi di dalam rumah ya. Mereka menyepi, tidak keluar rumah ya. Mereka seperti bermediasi, seperti itu, meditasi, mereka merenungkan kehidupan mereka. Itu hari raya Nyepi. Nah, biasanya kalau di Bali hari raya Nyepi ini semua tempat wisata di Bali itu tutup dan sepi sekali, tidak ada orang. Bahkan bandara internasional pun, Bandara Ngurah Rai pun ditutup pada hari Nyepi ini. Lalu ada Galungan. Nah, itu peringatan hari kemenangan Dharma ya, melawan Dharma itu kebenaran, melawan adharma atau kejahatan. Lalu ada di agama Hindu itu Kuningan. Nah, hari raya Kuningan ini merupakan hari resepsi bagi hari Galungan. Jadi lanjutan dari hari Galungan ya. Lalu ada Depawali. Nah, festival ini melambangkan kemenangan baik atas buruk ya, kemenangan baik atas buruk, dan lampu dinyalakan sebagai tanda perayaan serta harapan umat manusia. Ini tadi nama hari raya umat agama Hindu dan tujuan perayaannya. Sekarang untuk umat agama Buddha ada Waisak. Nah, Waisak ini peringatan kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Lalu ada Magha Puja ya. Ini Kak Citra kurang tahu membacanya betul atau tidak, mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Lalu ada Asada Puja, itu memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha Gautama. Lalu ada kegiatan Katina. Nah, Katina itu waktu bagi para umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biksu. Lalu Ulambana ya, hari di mana semua anak-anak itu mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Nah, di sini yang menjadi hari raya nasional umat agama Buddha itu Waisak adik-adik.
Lalu Konghucu nih adik-adik, ada tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu ada tujuannya adalah perayaan pergantian tahun Imlek. Tahun Imlek itu tahun berdasarkan penanggalan Cina kalau tidak salah. Lalu ada Cap Gomeh, itu perayaan 2 minggu setelah tahun baru Imlek. Ada Cheng Beng, nah itu ziarah kubur dari warga keturunan Tionghoa. Ada Pehcun, Pehcun itu satu bentuk peringatan dan penghormatan kepada nenek moyang mereka. Lalu ada sembahyang Tiongqiu. Nah, itu festival bulan atau festival kue bulan merupakan hari raya panen. Itu tadi nama hari raya keagamaan umat Konghucu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.